Oke, halo sedulur bonsai, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama ya tentunya. Membuat bahan bonsai dari nol, benar-benar dari budidaya turun cangkok di lahan ground. Kali ini saya mau memberikan cara pemupukan ya, bahan bonsai sancang dari turun cangkok 1 bulan yang lalu. Saya lakukan penanaman di polybag. Hati-hati teman-teman, untuk cara pemberian pupuk kita harus perhatikan ciri-ciri daun ya. Seperti apa nanti simak terus untuk video saya pas pemberian pupuk. Ada 2 versi pemberian pupuk untuk pupuk NPK Mutiara. Oke, sekilas saya mau mengulas untuk bahan bonsai sancang yang saya tanam di polybag 1 bulan yang lalu. Saya membuat gerak dasar dari batang pucuk yang muda. Terus tahap kedua saya lakukan pencangkokan. Tahap ketiga saya lakukan pembesaran batang. Nanti seperti apa saya akan mengulas sedikit apa yang saya sudah lakukan untuk membuat gerak dasar ekstrim bahan bonsai sancang dari batang yang masih muda. Untuk keseluruhan video dari awal saya pembuatan gerak dasar, pemanenan sampai penanaman, sampai saat ini mau melakukan pemupukan, bisa dilihat di bawah deskripsi. Nanti seluruh rangkuman akan saya lampirkan linknya, nanti teman-teman bisa simak ataupun teman-teman juga bisa komen-komen di bawah deskripsi. Oke, kita langsung menuju bahannya, tapi saya mau mengulas sedikit, menjelaskan untuk teman-teman cara membuat gerak dasar sampai saat ini. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Tidak asing lagi ya untuk bahan bonsai sancang, untuk karakter batang, daun, keseluruhan untuk penggemar bonsai tentunya sudah tahu ya. Untuk penekuan sancang tentunya kita cari batang yang lebih mudah, akan lebih mudah untuk dilenturkan. Kalau batang tua tentunya riskan dan gampang patah. Tahap awal saya melakukan pemilihan bahan untuk gerak dasar yang sudah saya lakukan sebelumnya. Cari batang yang masih muda ya, kita bebas untuk menggerakkan. Untuk nanti kedepannya mungkin bisa dibikin bahan bonsai yang ekstrim ataupun formal, itu selera untuk teman-teman ya. Untuk penekuan, kalau batang seperti ini saya biasa pakai ukur kawat yang 3. Oke, untuk tahap kedua pelepasan kawat, kita lihat ya, ini sebagai contoh. Pelepasan kawat jangan sampai terlambat. Nah, biasa kalau kita lilit kawat ada sedikit luka ya, segera kita lepas, kemudian kita kasih pemancang biar tidak rebah ke bawah. Dan tahap ketiga untuk pembesaran batang, kita lakukan pengurangan cabang-cabang yang mengganggu ya. Seperti pada ini, seandainya di sini ada seperti ini, ada mata tunas seperti ini, kita buang ya di bawahnya. Jangan sampai ada cabang baru yang tumbuh di sini, karena apa? Dia akan oper karena terbebas dari lilitan ya, lurus. Seandainya ada mata tunas berarti dia lurus, dia akan lebih mudah asupan nutrisi naik turun. Pembesarannya walaupun ini sebesar ini, terus ini ada titik tunas baru di bawah, baru kecil, ini akan disalip ya pembesarannya sama yang di bawah. Seperti di sini juga ada mata tunas kecil, dia lurus, pasti akan mengejar pembesarannya titik tunas yang baru. Kita buang. Usahakan seperti pada cabang-cabang di bawah begini, kita buang semua ya. Kita sisakan, seandainya ini batang utama yang kita kasih gerak dasar ada beberapa cabang-cabang yang baru seperti ini, kita buang. Dia akan mengalahkan untuk pembesaran ini. Kita biarkan ini tumbuh dengan sendiri ya, cabang-cabang lain kita buang. Untuk pencangkokan, lakukan
batang ini sudah coklat, baru kita lakukan sistem pencangkokan. Oke, kita kembali membahas untuk apa yang saya sudah sampaikan di depan tadi, melakukan pemupukan dengan dua versi ya. Ini tergantung selera juga. Oke, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Bahan 1 bulan yang lalu saya lakukan turun cangkok, penanaman di polybag, dan saat ini waktunya untuk pemupukan dengan memperhatikan tekstur daun seperti apa. Ya, kita lihat ya, untuk tadi sudah saya angkut dari penanaman 1 bulan yang lalu, saya lakukan di tempat teduh. Kali ini saya langsung panaskan untuk ke tempat panas full langsung. Ini sudah agak siang ya. Kalau pagi nyampe jam setengah 12 dia full terkena sinar matahari. Jam 12 lewat ke sana ini di bawah pohon. Nah, kita lihat ya, ada sekitar 15 bahan yang saya turun cangkok 1 bulan yang lalu, saya tanam di polybag. Kita lihat kondisi daunnya. Seandainya kita mau melakukan untuk pemupukan, biarpun ini masih hijaunya hijau muda, tapi terlihat ya, hijau mudanya itu sudah stuck ya, terlihat agak menguning. Kalau biasa bisa dibandingkan teman-teman ke bahan yang lain di lahan ground, pucukan sancang yang masih muda belum stuck, tentunya warnanya tetap lain. Ini agak sedikit muda, warnanya kuning, biarpun belum sedikit tua seperti ini. Kalau ini sudah tua stuck seperti ini. Kalau ini muda stuck, sedikit menguning. Saya akan ambil 2 contoh bahan. Saya mau melakukan perawatan pemupukan tahap awal dengan 2 versi. Ini dia untuk pupuknya. Ini yang sudah saya cairkan. Warnanya sedikit aneh ya. Biasa NPK Mutiara itu warnanya biru. Ini saya pakai dosis rendah dengan NPK yang berwarna agak merah, seperti merah bata ya. Agak muda malah merahnya. Sedikit merah bata, tapi merah bata muda. Ini NPK variatif juga. Banyak juga untuk NPK jenis-jenis dosis yang tinggi ya, hati-hati pemakaian. Ini 1 ember sekian saya kasih 2 sendok makan, karena yang akan saya kasih pupuk ini tanaman dalam polybag. Ada 2 versi ya. Nah, ini nanti teknik pemberian pupuknya bagaimana. Kalau ini otomatis ya langsung disiram secukupnya. Tapi sebelum kita pemberian pupuk, usahakan untuk tanaman yang di polybag kita siram dulu yang full. Airnya nyampe full dalam polybag, tanahnya biar terlihat basah semua. Oke, saya mau langsung melakukan kedua teknik ini untuk teman-teman relatif ya. Kalau ini jelas air langsung bisa menyatu ke seluruh tanah. Kalau ini dia masih bertahan untuk di media. Tapi dengan teknik penyiraman untuk yang ini kita rutin. Karena ini biarpun pengaplikasiannya sama air cepat larut, tapi kita harus hati-hati karena akar di dalam polybag tentunya belum stuck ya. Oke, seperti apa? Langsung saja saya akan menunjukkan teman-teman 2 versi pemberian pupuk ini nanti selera untuk teman-teman pemberian pupuknya. Oke, saya ambil 2 bahan sebagai contoh untuk teknik pemberian pupuk yang masih berwujud butiran ya. Nah, kita mudah saja, tapi jangan dekat sama akar ya, agak sedikit menjauh. Kita kasih lubang seperti ini, bisa pakai bambu yang kita runcing. Ini saya pakai sederhana, saya pakai kawat. Jauhkan dari pangkal batang ya, keseluruhan. Tak enak ya, tinggal ambil. Kita seperti menanam kedelai, kita masukkan secukupnya. Kira-kira saya memakai ini 5 sampai 4 butir, karena
Yang NPK jenis ini yang warna merah ini paling murah ya. Tentunya kalau paling murah untuk NPK dosisnya macam-macam juga. Kalau NPK Mutiara yang biru itu dosisnya agak sedikit tinggi ya, untuk pemakaian juga dikurangi. Nah, kita tinggal melakukan penimbunan seperti ini. Nanti usahakan penyiraman ini yang full nyampe merata. Kita ulangi, bisa pagi sama sore kita siram, karena ini butirannya utuh ya. Dia bertahannya di media ini masih bertahan agak sedikit lama. Penyiraman hati-hati, kita usahakan semaksimal mungkin. Dan untuk yang satunya lagi sederhana, kita paling ambil beberapa gayung secukupnya. Kita mau kasih banyak enggak apa-apa, karena apa, ini dengan air 1 ember ini saya kasih 2 sendok makan untuk NPK Mutiara yang dosis paling rendah, yang warna merah. Kalau yang biru itu hati-hati, kurangi, paling 1 ember ini saya kasih 1 sendok makan. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya, saya berbagi untuk teman-teman. Saya pernah melakukan seperti ini dulu, sudah berbagi ya juga untuk teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru menyimak, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kiranya cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini. Mungkin ini akan saya lakukan langsung masuk ke ground. Nanti kalau akarnya sudah ada beberapa tembus ke bawah polybag ya, baru saya mau naikkan ke ground. Nanti mungkin saya ambil beberapa bahan yang mungkin gayanya yang ekstrim, ataupun yang nagari, ataupun nanti saya ambil yang formal. Saya masih tunggu dulu ini untuk perkembangan bahan bonsai sancang, bahan budidaya dari membuat gerak dasar dari batang muda sampai saat ini. Nanti bisa saya rangkum keseluruhannya, teknik-tekniknya yang saya bicarakan di depan tadi saya lampirkan di bawah deskripsi untuk linknya keseluruhan sampai saat ini. Bahan saya lakukan pemindahan ke tempat panas, tahap pemupukan awal. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.